bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita pagi menjelang siang ya, bisa berkumpul kembali bermuajahah di majelis pengajian kitab hikam yang dahulu sebetulnya rutin kita kerjakan. Kemudian ada pandemi, kita merubah menjadi online. Setelah itu kita offline sekali di bulan Desember. Saya niat kemudian untuk istiqomah, tetapi seperti kata Ibnu Athaillah itu sendiri, tajrir riyah. Kadang-kadang arah angin di laut itu tajri, dia berhembus, dia berputar, bima la tastahihi sufun, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Januari lewat, Februari lewat, Maret lewat, dengan berbagai macam dinamika kehidupan. Alhamdulillah hari ini kita bisa memulai lagi. Saya di bulan Desember itu ingat mengupas tentang tasawuf, karena saya harus merefresh puluhan pengajian yang terhenti atau kita tidak istiqomah. Maka saya mohon hari ini, kalau teman-teman mau merefresh, tolong dibuka kembali di channel Darur Rahman. Itu pengajian hikam terakhir di bulan Desember yang saya berbicara tentang tasawuf secara umum dan pandangan sufi dalam kehidupan ini. Maka siang hari ini saya ingin memulai membaca kitabnya agar tidak kelamaan kita tawakuf dari memegang kitab hikam. Pengajian kita yang secara online
itu sampai pada hikmah yang ke-21. Ini perlu juga untuk kita refresh agar nanti nyambung kepada hikmah yang ke-22 yang belum kita baca, di mana hikmah ke-21 itu berbunyi talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Hikmah yang ke-21 ini tentu sering saya katakan, semua hikmah yang ada di dalam hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu ruhnya adalah kebersihan jiwa, cara pandang yang tulus dan bersih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hikmah yang ke-21 Ibnu Athaillah kemarin itu ingin meluruskan pandangan kita terkait dengan doa. Ini perlu didengarkan baik-baik ini. Kata beliau, talabuka minhu. Kalau kamu meminta sesuatu kepada Allah, itu ittihamun. Seolah-olah kamu itu ittiham. Apa ittiham itu? Menuduh lahu kepada Allah. Ini jangan kemudian begitu ngaji sampai di sini terus pulang, maka istimbatnya kita tidak boleh berdoa. Nah, itu separuh pinter ya ada begonya gitu ya. Nah, ini beliau ingin meluruskan pandangan tentang doa. Kata beliau, kalau ada orang terus meminta sesuatu kepada Allah, begitu dia minta sesuatu, itu seolah-olah kayaknya dia itu nuduh kepada Allah. Satu. Yang kedua, talabuka lahu. Kalau kamu mencari Allah. Nih, sering kan orang kadang-kadang berkata secara polos, di mana Allah? Ngelihat ada masjid dibongkar sama orang zolim, lalu ngomong dia, di mana Allah? Nih, keluar dari masjid sendalnya hilang. Ya. Kemudian dia bertanya, di mana Allah? Merasa membela Allah, tapi tidak kemudian sukses. Ngomong dia, itu yang bangun pesantren gedungnya macet, yang bangun diskotik lancar, di mana Allah? Kalau ada orang mempertanyakan seperti itu, berarti ghaibatun minka. Seolah-olah Allah itu ghaib, tidak ada minka dari benakmu. Lihat nih, seakan-akan kita lupa adanya siapa itu? Allah. Yang ketiga, ini satu-satu dulu kita refresh. Wa talabuka, kalau kamu mencari li ghairihi selain Allah, minta kepada selain Allah, itu likilati hayaika, menunjukkan kamu tuh ndak punya apa itu, malu minhu minallah. Wa talabuka, kalau kamu meminta, kalau tadi mencari selain Allah, kalau sekarang meminta kepada selain Allah, liwujudi bu'dika anhu, berarti kamu itu sedang jauh dari Allah, sampai-sampainya kamu harus meminta kepada manusia. Ini 4 potongan hikmah ini luar biasa teman-teman sekalian. Betapa Ibnu Athaillah ingin meluruskan cara pandang kita terkait dengan doa. Berapa banyak orang yang kalau kemudian berdoa, doanya dijawab sama Allah nih, ya. Allahumma dapat jodoh, dapat beneran, soleh, alim, kaya, anak tunggal, ya sudah yatim piatu lagi, ya mertua ndak intervensi nih kalau nanti sudah. Ini kan calon laki-laki idaman semua yang belum nikah di depan saya ini, ya sudah kaya, soleh, ya kekayaannya tidak terhitung, tahajudnya tidak berbilang, ya. Ini luar biasa ini, ya ini udah luar biasa ini. Kemudian dia minta, Allahumma jadi jodoh saya. Tahu-tahu saqahullah, Allah dorong itu untuk apa itu? Untuk betul-betul menjadi jodohmu.
Begitu jodohmu terjadi hari pernikahan, orang tua bilang angkah tuka wazawaj tuka. Begitu sudah nikah, ya agak maju nih yang datang banyak. Begitu orang tuamu tuh yang laki selesai akdun nikah, angkah tuka wazawaj tuka kepada calon suamimu, difoto, selesai viral. Begitu viral, misalnya nih ya saya enggak tahu namanya satu-satu, anggap saja sudah netral, namanya Khadijah saja. Ya, Khadijah ini dapat suami yang kayak gitu tuh. Begitu dapat suami yang kayak gitu itu, maka ditanya sama temennya, namanya Aisyah, Khadijah, kok bisa kamu dapat suami yang kayak gitu? Jawabannya, doa saya terkabul. Doa saya terkabul. Logikanya seolah-olah kamu mengklaim bahwa karunia Allah itu datang kepadamu karena doamu, bukan karena Allah. Sama kan? Orang kalau lagi belajar mati-matian terus ya, belajar rajin. Kayak ini saya agak grogi ini karena alumni Darul Rahman ini hari ini luar biasa. Ini ada mustaghfirin. Ini dulu saya ngajar apa saya dulu? Ngajar mahfudot nusus. Ini setahun lagi ini saya doakan jadi profesor di UIN ini. Ya, nanti salah muridnya ada di sini nih. Ini anak-anak DR yang di UIN ini di Fakultas Dirasat Islamiyah nih angkatan berapa? 18 kan? Ini kalau ndak ngaji hikam, saya tanya ini, Mustaghfirin, kamu kok bisa jadi profesor? Jawabannya singkat nanti. Wah, itu karena usaha saya siang dan malam. Ya, Gus Faiz harus tahu saya jadi profesor ini karena tahajud siang malam, duha pagi sore. Ya, tahajud siang dan malam, sholat duha pagi dan sore. Urusan gimana caranya duha sore-sore, tahajud pagi-pagi, itu urusan fuqaha hari ini lah ya. Seakan-akan dia katakan apa? Itu karena saya. Kan sama toh, kalau kamu minum obat, pusingnya hilang, kemudian saya tanya, kamu kok bisa sembuh? Yang menyembuhkan saya obat, padahal hakikatnya Allah. Maka di sini ya, ini kita diminta untuk bersih hati kita nih sama Allah. Kata Ibnu Athaillah, kamu itu di dunia tugasnya kan banyak. Tugas yang pertama itu innalladzina amanu wa amilu as-shalihat. Tugasmu tuh beriman kemudian beramal soleh. Tugasmu itu ud'uni astajib lakum. Itu tugasmu. Kalau tugasmu sudah dilaksanakan, kemudian kamu sadar bahwa ikhtiar itu nanti akan bertemu dengan apa yang dinamakan takdir, nanti bahasannya di hikmah yang 22, maka kamu akan menjadi apa itu? Tenang. Kalau kamu tahu bahwa Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha adil. Kenapa macan dikasih taring? Kenapa ikan dikasih apa ini? Misalnya apa cara untuk bernapas dalam air itu? Insang. Kenapa saya dijadikan ini? Kenapa si fulan dijadikan itu? Kalau kamu meresapi dengan jernih, maka kamu akan tenang itu. Oh iya ya, saya tidak jadi ke sana mungkin karena Allah itu sayang kepada saya. Coba. Saya dulu punya cita-cita jadi pilot, ya. Jadi pilot, saya kepengen jadi pilot, enak terbang di atas semua di bawah, ya kan? Betul loh. Tapi ketika Covid, pilot itu sedih loh. Karena dia nggak bisa terbang online. Tapi saya masih bisa pengajian online. Kadang-kadang saya berpikir juga ya, saya punya teman jadi pilot tuh kadang saya tanya, kamu kalau pergi kemana-mana bawa duit nggak? Ya bawa lah. Saya kalau ngantuk nanti kan minum kopi. Kopinya saya beli di airport ya pakai duit saya. Saya cuma terima gaji. Terus saya berpikir, ya enakan saya ya. Kalau pilot pergi itu bawa uang. Saya kalau pergi itu nggak pernah bawa uang. Tapi pulangnya pasti bawa uang saya. Itu kadang-kadang kalau ngelihat sisi itunya, saya jadi sadar itu. Oh iya ya. Kadang-kadang ada terdetik dalam hati gitu loh. Kenapa nggak jadi menteri?
Ya, tapi begitu ketemu menteri, menterinya bisa saya tunjuk-tunjuk di atas mimbar. Saudara, kalau pegang amanat Allah, saya terus mikir, apa kurang enak saya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Menteri ngadep sama saya, tapi saya dalam ceramah tidak wajib ngadep sama menteri. Gitu. Saya ngadep kepada siapa itu? Hadirin. Nah, ketika ngelihat itu, maka saya tahu apa yang terbaik buat saya dan apa yang pantas itu pasti Allah kasih. Maka ketika kita tahu standar itu, hidup tuh jadi tenang. Lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika diarak untuk dibakar sama Raja Namrud, itu nggak berdoa kepada Allah. Diarak ini, kan tahu kan sudah ceritanya itu. Nabi Ibrahim itu diarak itu, mau diapakan itu? Dibakar. Sudah diikat itu, mau tinggal dinyalakan api, terbakar Nabi Ibrahim. Kan turun malaikat Jibril. How are you today? Ya nggak baik-baik aja kata Nabi Ibrahim ini kan sebetulnya. Ibrahim, apa kabarmu? Dibakar kata Nabi Ibrahim. Kamu butuh bantuan saya? Tegas Nabi Ibrahim. Amma ilaika fala. Kalau kepadamu saya nggak ada urusan. Kepada Jibril. Ya, kita baru ketemu lurah, camat, sibuknya luar biasa. Ketemu menteri, sibuknya luar biasa. Gus, butuh dibantu, banyak Pak Menteri. A, B, C, D sampai Z saya sebutkan. Amma ilaika fala. Kalau kepadamu enggak. Amma ilallah. Adapun kepada Allah enggak minta diselamatkan itu. Tapi fahasbi Allah. Cukup Allah yang jadi hasbi. Begitu Allah yang jadi hasbi, tenang. Enggak apa itu. Enggak minta apa-apa. Ya sudah, saya mau dibakar ya Allah. Cuman lapor begitu. Kenapa? Nabi Ibrahim tuh tahu betul. Saya ini kesini nih ke api itu karena apa? Karena dakwah. Saya ini kesini karena apa? Karena tauhid. Kalau sudah seperti itu, Allah pasti bela. Kalau nggak dibela berarti ceramahmu karena duit. Ya, Fatur jangan niru tuh, ya kan? Terus dia niru ceramah kemana-mana. Saya nggak minta sama Allah, nggak berdoa kepada Allah. Macet motormu. Kenapa motornya macet? Karena boleh jadi niatannya berbeda. Tapi intan surullah yansurkum. Irhamu man fil ardi yarhamkum. Ketika kamu sudah on the track dalam hidup ini. Oh, saya sudah belajar. Saya sudah membahagiakan orang tua saya. Saya sudah sholat. Tenang kamu. Begitu hidupmu keblangsat, kamu nggak nuduh orang, nuduh diri sendiri. Makanya bersih hatinya. Oh, saya sudah begini kok masih begini aja. Jangan-jangan ada yang salah dalam motivasi hidup saya. Kalau gitu enak nggak kira-kira? Jadi tenang aja gitu loh. Pilpres itu masih lama, ya kan? Sholat tahajud tuh nanti malam gitu loh ya. Pilpres itu masih lama ya. Yubi pilihan rektor UIN tuh masih lama gitu lah. Ini suka jadi tim sukses calon rektor soalnya ya. Yubi ini angkatan 18. Yubi tenang yuk. Pilihan rektor UIN itu masih lama. Itu masih lama. Tapi sholat tahajud selesai. Oh, saya penuhi syarat administrasinya. Saya penuhi apa yang harus. Ya kan kalau beliau mau jadi profesor di UIN kan bisa. Ya, yang nggak bisa itu kan saya jadi Kapolri. Nggak bisa. Kalau saya terus ngajar hikam bawa pakai baju polisi gitu, ya ditangkap orang. Ini polisi palsu, nggak ada jalannya. Tapi kalau orang yang jalannya udah dikerjain tuh, ya, yang ini mau jadi profesor, oh, yang ini mau jadi guru besar di sana, oh, yang ini mau jadi orang, misalnya mau jadi petinggi, oh, yang ini mau jadi orang kaya, yang ini mau jadi pengusaha, jalani saja. Begitu jalani, doa sama Allah. Begitu doa tuh nggak usah minta. Doanya apa? Ini penting anak-anakku. Kata Ibnu Athaillah ini kadang-kadang kebanyakan ngajar jadi susah saya. Ya, kadang-kadang ingat Ibnu Athaillah, ya, mudah-mudahan nggak ingat penyanyi dangdut gitu. Kalau salah ucap di sini bahaya, kredibilitas saya turun nanti. Kadang-kadang enggak ya. Ini pengajar hikam itu Ibnu Athaillah gitu loh. Kalau ngajar nahwu itu Ibnu Malik gitu loh. Jangan kayak anak Darul Rahman di masa lalu itu ya. Saya ngajar ngajar al-asmaul khamsah, dia pakai cerita al-asmaul husna lagi. La ilaha illallah, jauh amat mas kata saya. Ya, nah itu jangan sampai. Nah, Ibnu Athaillah tuh bilang gini, la yakun du'a talabuka. Kalau kamu harus berdoa kepada Allah, jangan pernah doa itu kamu jadikan sebagai tasabbuban, sebagai hukum sebab penyebab
ilal atau turunnya karunia minallahi dari Allah. Kenapa? Nanti fayaqilla fahmuka anhu. Kamu jadi jelek cara pahammu kepada Allah. Seolah-olah Allah itu berinteraksi kayak manusia. Kalau manusia kan jelas, kamu baik saya kasih kebaikan. Tapi Allah enggak. Kita tidak baik, Allah pun masih baik. Maka ada pertanyaan menarik kemarin. Kalau koruptor nyolong duit negara, itu rezeki dari Allah bukan? Kamu belum pernah ditanya kayak gitu kan? Ada koruptor datang gitu, Pak, orang-orang yang di KPK itu Pak, ditangkap itu Pak Faiz ya, itu rezeki dari Allah ada. Kan orang semuanya cari makan toh, ya kan, punya uang, beli makanan, punya uang, nyekolahin anaknya, dan semua itu rezeki. Pertanyaannya, kalau orang dapat duit dari cara yang haram, itu rezeki enggak? Wah, kamu belum pernah tanya kayak gitu ya? Enggak pernah, untung saya pernah ngaji. Saya juga kaget ditanya kayak gitu. Karena enggak pernah orang bertanya korupsi itu halal apa haram, kan mudah. Korupsi itu tangannya boleh dipotong apa enggak kalau pakai nas Quran misalnya, itu aja. Tapi dia nanya, korupsi itu ya, itu rezeki enggak? Itu gampang-gampang susah itu, ya kan? Gampang-gampang susah, sama kan? Kamu lagi jalan keluar dari Rahman kan, paham kamu saya ke Rahman perempuannya nutup aurat semua. Tahu-tahu entah ada perempuan dari antah berantah buka aurat di sini, pas kamu kelihatan. Begitu kan, astagfirullah. Tapi kan sempat ngelirik, ya. Apalagi yang ramnya kecil itu, ya. Wah itu nggak connect itu. Itu imannya nggak connect itu ya. Kalau ramnya bagus itu, ya. Begitu, astagfirullah, cepet astagfirullah. Kita astagfirullah, barang bagus. Nah, pertanyaannya, itu rezeki enggak? Loh, kamu melihat keindahan ciptaan Allah kan? Kenapa ragu-ragu kamu bilang? Hah? Yang nyiptakan mereka ini siapa? Allah kok. Kamu ngelihat mereka buka aurat tuh seizin Allah enggak? Panjang kalau diceritain. Pelan. Saya tanya, saya jawab pakai itu. Karena saya bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu jelas jawabannya. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Maka untuk mengimplementasikan Rahman dan Rahimnya, semua orang di dunia itu mesti dapat rezeki dari Allah. Ayo, awan memayungi kita nggak kepanasan. Apa yang dipayungi cuman ustadz? Enggak. Maka kadang-kadang pengajian panas, dangdutan adem. Ada yang kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa semuanya dapat. Oleh karena itu penting memahami itu. Ahlus Sunnah bilang, rezeki itu ada dua. Ada hakul intifa dan ada hakul tamlik. Khilafan lil Mu'tazilah. Semua rezeki itu harus dinilai dengan dua sudut pandang. Sekedar mendapatkan manfaat atau memang ingin kepemilikan, itu beda. Jadi kalau kamu dapat rezeki yang haram, itu bagian dari rahmat Allah. Kata Allah, kalau rezeki semuanya halal, yang rusak-rusak mentalnya ini mati nggak makan. Paham? Tapi itu sekedar apa itu? Intifa. Itu sekedar implementasi dari janji Allah di Quran, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Dijamin semua. Tapi sekedar apa ini? Intifa. Tidak kemudian apa itu? Rezeki yang kamu miliki sejatinya. Nah, kalau begini anak-anakku, maka cara pandangnya itu clear. Ada satu pekerjaan, tapi dia lahu jihatani. Ada dua apanya ini? Ada dua sudut pandang yang bisa kita lihat. Sama kan kalau ngaji usul fikih, ya, kalau kamu sholat pakai baju nyolong, sholatnya sah apa enggak? Hah? Sholatnya sah, kata usul fikih. Bahwa asin, gitu loh. Ini ada usul fikih. Ya, kalau nanti tasawuf lain lagi, nggak apa-apa. Ya kan? Usul fikihnya bilang sholatnya sah. Tapi dia maksiat. Kenapa? Karena sholat pakai baju yang haram itu fi'lun lahu jihatani. Ada jihatut ta'ah, ada jihatul maksiyah. Sholatnya jihatul ta'ah, tapi nyolongnya jihatul maksiyah. Maka sama dengan doa tadi. Kalau doa itu kata Ibnu Athaillah, tasabbuban ilal ata, yang kamu merasa doamu lah yang menyebabkan Allah ngasih, itu salah. Gitu. Kenapa? Karena doa itu kan sama-sama kewajiban manusia. Kamu wajib berikhtiar, kamu wajib berdoa. Tapi ikhtiar dan doamu itu sebetulnya itu akan berjalan selaras dengan apa yang menjadi
takdirmu. Oleh karena itu, ketika kamu berdoa kepada Allah, ketika kamu sholat kepada Allah, kamu dikasih sama Allah, kamu dapat apa? Bukan dapat balasan atas sholat saya, bukan dapat balasan atas dosa, atas pahala saya, atas doa saya, tapi saya mendapatkan rahmat dari Allah. Oleh karena itu doa tidak boleh jadi hukum kausalitas itu, sebab penyebab itu tidak boleh. Doa itu kata Ibnu Athaillah semata-mata liizharil ubudiyah, untuk menunjukkan pengabdian dan penghambaan saya kepada Allah. Apa buktinya kamu hamba Allah? Doa. Saya jenderal, saya presiden, saya orang kaya, saya harusnya tidak takut dengan apapun yang ada di dunia. Kalau saya sakit, saya bisa bayar. Kalau saya diserang, saya panglima TNI, bisa menggerakkan apa ini? Pasukan. Kalau sudah seperti itu, keluar dari hamba Allah itu. Kenapa? Tidak merasa butuh. Tapi begitu kamu ngomong Allahumma, itu kata Ibnu Athaillah, kamu lakukan itu bukan kamu mau minta sama Allah, bukan. Saya cuman mau liizharil ubudiyah, menunjukkan annaka antar rabbu wa ana abduka, sebatas itu. Maka dilanjutkan liizharil ubudiyah wa tahqiqan lil huquqir rububiyah. Saya ingin menunjukkan penghambaan saya kepada Allah, wa tahqiqan, dan ingin memenuhi hak Allah sebagai Allah. Apa haknya? Untuk doa ditujukan kepada Allah. Maka ketika kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa kamu doa? Saya mau menunjukkan betapa lemahnya saya dan betapa berkuasanya Allah. Bukan saya minta lulus bidarul rahman. Karena soal lulus atau tidak lulus, Allah itu hakim, Allah itu bijaksana. Kok gini lurus nggak hidupnya ini? Lurus. Tenang. Kita kan sering suudzon sama Allah. Ya Allah, kok nggak dikasih ya? Padahal gue udah tahajud seminggu. Iya kan, ada nggak yang begitu? Padahal perasaan gue udah jadi hamba yang baik ya. Kenapa malah keblangsak hidup gue sekarang ya? Malah sholat makin baik, kok rezeki makin seret. Itu yang ngono kalau pernah sholat, kalau pernah puasa, kalau nggak merat lagi. Lihat tuh. Itu kenapa? Karena dia selalu meminta kepada Allah hawa nafsunya, bukan ingin menunjukkan penghambaannya kepada siapa ini? Allah. Maka nanti doanya tuh matre terus. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa itu hasanah? Yamaha NMAX. Bayangin coba. Itu kan tafsir keren itu. Di Jalalain nggak ada, di mana nggak ada itu. Ya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, warada fi tafsiri qaulihi ta'ala hasanatun fid dunya bimakna NMAX. Nggak ada. Ya, bimakna apartemen, bimakna ini nggak ada. Tapi kita dalam doa kan kita yang menafsirkan. Oleh karena itu orang soleh itu selalu bilang, Allah itu tidak pernah tidak menjawab doa kita, tetapi Allah itu tidak menjawab apa yang kita minta. Orang alim itu akan mengatakan takdir buruk itu tidak ada. Takdir itu baik semua. Tapi kita mengatakan ini takdir buruk kalau tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini kan ngajinya hikam, jadi agak-agak beda dikit gitu sama dulu waktu di pesantren, yang zahir batin. Kalau ini enggak. Kamu sering bilang, ini takdir baik apa takdir buruk? Dibeda-bedain. Kalau dapat duit, takdir baik. Alhamdulillah, wah, nasib gue bagus bener. Ya kan? Hari ini luar biasa. Karir moncer, rezeki. Wah, ini berarti takdir baik. Apa kabar lo? Buruk. Kenapa buruk? Ya Allah, nggak punya uang, tapi lupa. Bangun itu subuh itu takdir baik loh. Nanti kamu yang sudah nikah, punya anak nurut disuruh orang tua, itu rezeki loh, ya kan? Sekarang sudah jadi ibu ngerasa kan susah kalau jadi ibu kan? Dulu kamu waktu jadi anak susah betul diatur, ya kan? Susah betul diatur, ini ibu apa sih? Ini mamnu, ini layu, udah kayak kismul amen aja kan begitu kan? Ini karena ibu ini kismul aman apa kismul tarkiyatul kan begitu kan? Ini layajus, ini mamnu. Tapi begitu kamu jadi kamu paham kan? Artinya apa? Sebetulnya yang kamu benci itu diingini kok oleh kamu, cuman kamu enggak tahu kalau itu mendatangkan kebaikan. Itulah kata Quran, asa antakrahu sayan wa huwa khairul lakum. Nah, kalau sudah kayak gitu tenang.
Tidak ada nuduh-nuduh Allah, tidak ada protes-protes kepada Allah. Nabi Ibrahim itu dalam suasana yang terjepit dengan api, ngomong dalam hatinya, jangan-jangan ada yang salah dalam hidup saya. Kok sampai sekarang Allah belum menurunkan pertolongan? Balik sama diri sendiri. Jangan-jangan saya ini ada yang kurang. Lihat Rasulullah, sama kok. Rasulullah hijrah itu, kalau dicari benang zohirnya, itu sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad hijrah itu kan pakai kemanusiaan, tidak pakai intervensi Jibril. Beda dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Nabi tidak pakai persiapan. Tahu-tahu Jibril datang bawa buruk. Kaget Rasulullah, ini apa, mau kemana? Ini kita mau rihlah, bukan Wali Songo gitu. Ya aina Jibril, bukan ke Cirebon. Ya aina ilal Masjidil Aqsa. Nabi Allah, ke Masjidil Haram aja susah saya sholat, mesti di Mekah kan? Gimana lagi al Masjidil paling jauh, berat ini. Bukan cuma itu kata Jibril, nanti naik ke Sidratil Muntaha, nggak pakai persiapan itu. Jibril langsung bawa buruk, beres itu. Logikanya kan. Apa sulitnya buruk dibawa lagi sama Jibril? Waktu Nabi mau apa itu? Hijrah Muharram, kan bisa. Muhammad, kata malaikat Jibril, kamu suruh hijrah sekarang. Buruk mana Jibril? Kok nggak dibawa? Mogok. Ya enggak lah. Emang buruk ada di bengkel? Enggak, burukmu itu, ya kan? Buruknya Nabi itu selalu siap siaga, tinggal dipanggil sama Jibril, kun fayakun berangkat lagi, tapi nggak kepake kan? Coba lihat Nabi Muhammad itu, ketika firman ujungnya itu la tahzan innallaha ma'ana, ketika hadisnya ngomong ma dzannuka bitsnaini salisuhuma Allah, itu jelas Nabi Muhammad sudah ngerjakan semua yang harus dikerjakan. Proses, lihat nih, prosesnya panjang loh. Memang Nabi itu hijrah langsung semua berangkat ke Madinah? Enggak, paling tidak 3 tahun kan. Nabi begitu sering mimpi uritu daro hijratikum, maka Nabi kok ngeliat ada perasaan, karena mimpi Nabi ini ru'yal anbiya itu shodiqoh. Kalau ru'yamu tuh PHP. Kamu kalau mimpi jangan mimpi nih semalam ada orang ngasih saya 10 juta, kerja besok pagi ya. Kenapa? Itu kamu mimpi 10 juta karena terjerat pinjol, ya kan? Kepengen cepet lunas, akhirnya bayangannya duit. Jangan sama Nabi. Kalau Nabi mimpi itu, maka ada feeling kan, ini hidayah, petunjuk dari Allah. Kayaknya mau pindah. Maka kata Nabi, pindahnya kemana? Loh, harus jelas. Nabi kan yu'ridu nafsahu, nggak nanya sama Allah. Jibril tanya sama Allah itu, arti mimpi itu apa? Enggak. Tapi punya feeling, kalau saya harus pindah, maka saya bukan cuma harus tahu tanahnya, tapi orangnya siapa, pendukung saya ini. Maka Nabi yu'ridu nafsahu indal aqabah. Mudah-mudahan bisa haji semua kita nanti ya. Jamaah pengajian hikam melaksanakan haji bersama. Ntar kalau saya jadi Raja Saudi. Gimana caranya ya, bisa tuh tilmul kaman tasya. Gitu, haji semua, penutupan pengajian hikam nanti di Arafah. Masya Allah. Wukuf di Arafah ngaji hikam. Aqabah. Di Aqabah Nabi bilang kan, saya ini rasulun min indillah, apa ada di antara kalian yang mau percaya, yang mau menjadi umat saya? Maka Nabi melakukan itu, kan tidak banyak yang percaya, hanya As'ad bin Zurarah itu kan, 6 orang dari suku Khazraj itu tertarik. Kenapa? Ini penting nih, karena mereka rajin piknik, banyak teman. Siapa temannya? Yahudi. Tuh. Jadi berteman dengan orang Yahudi itu ada manfaatnya buat As'ad bin Zurarah. Yahudi sering cerita, Nabi akhir zaman tuh begini, apa? Kalau sekarang tuh spesifikasinya lah, ya, tandanya, mukanya, orangnya, gini. As'ad bin Zurarah ketemu sama Nabi, wah ini. Dia bilang sama teman yang berlima, jangan sampai Yahudi duluan bertemu dengan Nabi akhir zaman. Tuh, makanya yang jadi ustadz itu tampangnya tuh lurus gitu loh. Ya, di pasar ustadz, di masjid ustadz. Jadi kalau ada orang nanya, mana ustadz ini? Itu pas lagi di pasar. Kayaknya bukan. Nggak mungkin. Laisa hadza kalau bahasa DR-nya. Ya, mustahil. Kenapa? Lah casingnya nggak kelihatan ustadz. Tuh, Rasulullah enggak. Dari madharnya, belum batin. Baru apa itu? Madharnya. Percaya As'ad bin Zurarah datang menghadap Rasulullah. Saya percaya, aman nabika. Kata Nabi, dari mana? Dari Yasrib. Apa langsung hijrah? Enggak.
Nabi itu pakai usaha ikhtiar. Kata Nabi, penduduk Madinah berapa? Banyak. Ini yang mau ikut baru berapa ini? 6. Kalau 6 orang nggak lolos presidensial threshold untuk nyalonin presiden, iya kan? Ini jumlah suaranya masih apa ini? Masih sedikit. Kata Nabi, ya sudah, kamu pulang dulu ya. Sampaikan kepada masyarakat Madinah apa yang saya sampaikan kepada kamu. Nanti kalau mereka nerima, kamu datang ke sini ya, lapor. Hebat itu. Pulang ini kan berenam. Itu sama Nabi nggak di WhatsAppin. Gimana? Enggak. Nabi diam aja. Kiai sekarang kan kadang-kadang kalau di ini undangan tuh panitianya di WhatsApp. Jadi nggak undang gua? Kan gitu. Kamu lama betul nggak ngaji ke saya? Nggak usah. Mau ngaji ya ngaji. Nggak ngaji juga urusan dia. Ini sama Nabi. Itu nggak dicari-cari As'ad bin Zurarah itu. Karena cuma 6 kata Nabi. Nah, begitu tahun depannya sabar banget loh Rasulullah itu. Tahun depannya ini baru datang lagi nih. Yang Bai'ah Aqabah ini, yang masih belum sempurna ini, datang ber-12. Sekarang bawa suku Aus 3 orang. Gitu loh. Kata As'ad bin Zurarah, ya Rasulullah, 12 sekarang, lumayan nambah murid nih. Coba PMB, ya, panitia murid baru. Setahun tuh 6 jadi 12. Masya Allah. Kalau saya pensiun jadi kiai, ya, setahun yang daftar cuman 12 orang. Begitu datang 12 orang, Nabi ngelihat, kamu siapa? Kami penduduk A, begini-begini, cerita dia. Sekarang kami mau baiat ya Rasulullah, mau ikut Nabi, masuk Islam. Kata Nabi, boleh. Dikirim nih ustadz satu nih, ya. Makanya di Darul Rahman itu ada ustadz pengabdian. Itu niru Rasulullah dalilnya. Jadi kalau nggak mau ngabdi, itu melawan tradisi Rasulullah itu. Ya. Karena Mus'ab bin Umair itu ngabdi. Kata orang Madinah, Rasul, saya ini kan harus ngerti agama. Oh iya, kata Nabi, saya kirim nanti guru baru nih, pengabdian. Tapi dipilih yang benar nih, Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Orang yang udah selesai dengan dirinya. Ya, Mus'ab itu kayanya luar biasa. Pakai minyak wangi merek ketinggalan. Orangnya udah nggak ada, baunya masih ada. Kalau kita kan nggak, minyaknya masih ada, udah nggak ada baunya. Kenapa? Ya, beli di condet 10.000. Nah, kalau ini saking mahalnya minyak, orangnya sudah nggak ada, baunya masih ada. Deterjen bekas nyuci bajunya Mus'ab itu jadi rebutan orang. Kenapa? Baju bekas dicucinya itu, bekas cuciannya dipakai nyuci baju saya, itu bersih dan wangi. Itu kayanya Mus'ab. Begitu masuk Islam, dirampas semua, dicabut fasilitasnya. Pulang dari Habasyah cuman pakai anduk, bayangin. Orang yang biasa belanja itu di Grand Indonesia. Mus'ab bin Umair itu enggak tahu kalau ada pasar namanya Tanah Abang. Enggak level, ya. Enggak tahu kalau ada yang namanya Tamrin City itu di mana, enggak tahu Mus'ab bin Umair. Mus'ab itu taunya Grand Indonesia, Pondok Indah Mall, Singapura, itu taunya Mus'ab. Pulang dari Habasyah cuman pakai anduk. Nyeker, Rasulullah tuh nangis. Kata Nabi, betapa miskinnya engkau. Kata Mus'ab, enggak Rasul, kaya saya katanya. Kata sepupunya, kaya apaan lu sekarang? Katanya, kaya, masih punya kuping. Ayo, bener kan Mus'ab? Ayo kamu saya kasih uang 1 miliar tapi kupingnya saya ambil. Nggak berani, biar ganteng kayak apapun nggak ada kupingnya. Kayak layangan singit geraknya. Enggak, bener enggak? Bener enggak? Kamu ganteng seganteng-gantengnya, tapi jangan punya telinga. Ayo, kamu seganteng-gantengnya nih, punya skincare, punya macam-macam, tapi nggak punya bibir. Mau kamu taruh di mana itu make up? Hah? Mau dipakai nulis di papan tulis? Kan gitu lah. Bayangin tuh. Berarti bibir itu mahal. Masih ingat kan Mutalaah kelas 5 itu? Ketika ada anak dipuji sama raja, ya kan? Ini cincinnya bagus, kata anak, jari yang di dalamnya ada cincin, itu lebih bagus dari cincinnya. Benar kalau saya pikir-pikir. Kamu punya cincin nggak punya jari, taruh di hidung, lucu. Lucu beneran, walaupun cincin mahal, tapi taruh di hidung, nggak bisa, nggak bisa. Itu artinya Mus'ab itu luar biasa. Kata Nabi, subhanallah. Begitu Mus'ab, iya, saya tuh udah kenyang sama duit. Hari ini saya kenyang dengan beriman kepada Rasulullah. Saya udah cari bahagia di mana-mana. Hotel bintang 5 sudah, bintang 9 sudah, ya kan? Ya bintang 7 jamu udah saya makan, semuanya kata Rasulullah. Tapi saya itu enggak pernah sebahagia menjadi pengikutmu ya Rasulullah. Dipilih ini ustadz yang kayak gitu. Kenapa? Dakwahnya sukses. Kenapa? Udah enggak ingat sama dunia.
Tapi kalau Ustadz masih tahu bedanya Silver Queen sama gula Jawa, repot. Masih apa ini? Masih punya sahwat. Mus'ab berangkat, itu kan ikhtiar Nabi. Dicari sahabat yang paling kokoh, paling sahabat, paling bagus, paling jujur. Mus'ab lah yang terpilih, masih muda lagi. Ya, kalau Sayyidina Abu Bakar apa enggak baik, tapi dibutuhkan oleh Rasulullah di mana itu? Di Mekah. Berangkat Mus'ab. Sukses ini. Tahun depan bawa orang sana 73 itu. Bawa. Kata Mus'ab, ya Rasulullah 73. Masya Allah, kata Nabi, sukses. Gimana Mus'ab? Wasiap. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Saya ngelihat Rasulullah, Al-Ansor di Madinah itu bukan cuma buka pintu rumahnya, bahkan membuka pintu hatinya. Itu luar biasa itu. Kata Nabi gimana? Masya Allah, saya di sana nggak pernah kesusahan, malah kekenyangan. Mau duhur itu, Masya Allah, yang nawarin saya makan itu semua rumah. Kenapa? Karena mereka bukan memandang saya ya Rasulullah, tapi memandang engkau. Engkau yang ditunggu-tunggu ya Rasulullah. Mereka itu membuka pintu hatinya sebelum membuka pintu rumahnya. Kalau kita kan cuma membuka pintu apa? Pintu basa-basi. Kamu hati-hati itu kalau ada orang cuma basa-basi, kamu serius gitu. Keluar dari kampus habis kuliah, temannya basa-basi. Yuk makan bareng, padahal basa-basi. Ayo. Sudah ayo nambah lagi. Masya Allah. Itu orang begitu ngelihat kamu makan, ya Allah, gua iseng doang, lu serius banget. Mana minta jus air kelapa, bangkrut saya ini kan gitu. Kamu lihat itu. Ansor itu nggak ada basa-basinya. Ambil kata Naka, ini penting nih ya. Ya kalau mau jadi kiai, mau jadi muki apa guru yang sukses, muridnya itu cinta sama kamu enggak? Kalau muridnya udah cinta kayak gini, enak kamu ngajar. Kamu toh, kalau kamu ketemu guru yang enak, itu ngaji 2 jam, 3 jam, ayo terus. Tapi lihat dosen yang Masya Allah ya kan, ngelihatnya nih, saya bukan nyindir Ghafir, enggak ya, siapapun yang gitu, ngelihat dosen kamu enggak seneng. Kan sebelum masuk, ya Allah, Prof, udah tua masih rajin aja ngajar, ya kan? Kenapa Prof nggak bekam dulu, kayak refleksi dulu, kayak kan? Lihat itu. Kenapa? Karena kamu nggak suka. Tapi kalau orang suka kan enak. Nah, maka Rasulullah itu harus tahu, kata Nabi, saya ini mau bawa agama tuh nggak semuanya enak. Banyak yang pahit. Orangnya lihat, ikhtiar Nabi. Begitu 73 beres, suruh hijrah orang. Kamu tahu kan hijrahnya Nabi itu? Pakai apa? Pakai segala-galanya. Nggak ada. Bilang sama Jibril, gimana gua hijrah nih sekarang? Nggak ada. Nabi itu nggak pakai Jibril. Pakai apa itu? Intuisi manusianya untuk menjadi ibrah dan pelajaran buat kita semua. Begitu semuanya hijrah, Abu Bakar pamit. Ya Rasulullah, saya mau hijrah. Dijawab sama Nabi, Alarisrika ya Abu Bakrin, tunggu dulu. Itu namanya kinayah. Kata Abu Bakar, jangan-jangan saya mau disuruh apa ini? Bareng sama Rasulullah. Namanya Abu Bakar ini pede pada tempatnya. Kamu kok jadi orang jangan terlalu pede gitu. Ada ustadz teman saya itu, ana waktu khutbah pertama Gus, semua orang melihat. Ana merasa alhamdulillah sukses. Saya dalam hati, Mas, tunggu dulu. Orang tuh melihat tuh kan bisa banyak. Bisa melihat karena kagum, bisa melihat karena kasihan, bisa juga. Ya ada ya ustadz akhir zaman kayak begini, mana kurus ya kan, ada gigi cabai kayak yang bisa makan di warteg nih ustadz, dia boleh jadi kan gitu. Nah ini ya, Sayyidina Abu Bakar tuh pede. Karena pede, saya bareng dengan Nabi, lihat beli kendaraan kan, Abu Bakar beli, saya mau hijrah sama Nabi. Nabi itu harus enak hijrahnya, ndak bisa ke Madinah naik Toyota Calya itu sakit, kata Abu Bakar, nggak bisa naik Innova, nggak bisa. Saya mau beli mau beli Range Rover itu, yang 8 miliar buat Rasulullah. Belilah kendaraan yang paling bagus, kuda yang paling gagah, parkir di rumahnya. Nabi ini kan ke rumah Abu Bakar untuk menentukan kapan Nabi keluar apa ini. Akhrijni mukhraja sidqin wa adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, kan itu. Datang kaget Nabi, Abu Bakar, ini kuda bagus-bagus 2, buat siapa? Ya buat engkau 1 Rasulullah untuk hijrah. Apa kata Nabi? Abu Bakrin, saya itu tidak pernah ragu ketulusanmu bantu saya.
Sayyidina Abu Bakar itu kalau ngasih bantuan sama orang itu bukan kayak caleg ngasih bantuan sama Darul Rahman, ya kan? Kalau caleg kan lo ada maunya, ya kan? Pak Kiai saya ingin membantu, saya pikir bagus banget nih orang. Belakangan pamfletnya dipasang di mana Lenteng Agung. Oh dapilnya kata saya. Lo ada loh orang sedekah itu enggak tulus. Saya pernah ya, di Jakarta Timur perbatasan Bekasi. Enggak usah saya sebut orangnya dan enggak usah sebut dapil pastinya. Jadi itu tempat sama. Jakarta dengan Bekasi itu perasaan sama. Saya ngaji di musola, mic-nya itu kresek-kresek, nggak enak. Ya memang saya juga nggak protes. Saya kan bukan mau konser, ya. Oh iya, saya pernah kok ceramah itu nggak pakai sound system, pakai soundnya tape itu dibuka satu itu, dipasang. Masya Allah, saya dalam hati apa ada penyiksaan yang lebih dahsyat dari malam ini? Gitu. Ceramah itu pakai gitu. Ya udah saya sama aja dengan nggak pakai mic. Tapi saya syukuri karunia Allah masih mau orang dengerin saya. Nah ini ya, kosong nggak enak nih. Saya ingat ada teman saya nyalek di situ. Saya telepon, bos, saya ceramah bos, itu nggak enak musolanya itu. Ente mau berkah nggak? Siap bos. Ganti sound sistemnya. Ya, udah. 3 bulan atau 4 bulan saya diundang lagi ke musola itu. Speakernya ala subako umakana, ala makana, nggak berubah. Saya bilang yang caleg itu nggak ngubungi, nggak ada Gus kata panitianya. Saya telepon dia, kamu jangan bohongin saya, udah janji nyumbang. Bukan gitu Gus, itu bukan dapil saya. Masya Allah, saya baru tahu kalau sedekah itu ada dapilnya. Saya baru tahu itu Muslim abad 21 ini. Oh, ternyata syaratnya itu bukan cuma nisab, bukan ada dapil, bayangin tuh. Nggak tulus. Nah ini ya. Ini kita sambil santai lah. Tapi ini kalau kita lihat nih, Abu Bakar tuh tulus. Kata Nabi, tapi untuk yang ini ya Abu Bakrin, saya maunya apa ini? Bayar. Nggak enak. Hijrah ilallah gratis. Tuh, Anda gitulah. Kalau masuk masjid itu biasakan bawa uang atau bawa m-banking. Sekarang banyak masjid pakai QRIS itu saya mendukung itu. Karena nggak mungkin 10.000 itu, ya kan? Nggak mungkin itu masjid pakai QRIS kan keren, masa 10.000, ya kan? QRIS saya lihat tuh 500 itu namanya tulus. Nabi itu nggak pernah gitu. Nabi itu tahu kalau tulus, tapi ikhtiar. Kata Nabi, saya juga mau bagian dari jihad bayar. Kamu lihat kan? Nanya lagi Rasulullah. Itu nanti ujungnya ini tolak buka ini penting. Nanya lagi, kita hijrah lewat mana? Kata Abu Bakar, ya nggak tahu. Saya kan nggak punya GPS nih, ya. Belum dipasang GPS ini di kuda, gimana ya? Kata Abu Bakar, ada Rasulullah GPS yang paling canggih, tapi buatan orang kafir, dan memang kafir orang itu, namanya Abdullah bin Uraiqid. Itu dalal, penunjuk jalan, tapi musyrik. Kata Rasulullah, coba fit and proper test, ya. Didatengin tuh orang, dari mukanya Nabi tahu ini orang jujur, tuh musyrik tapi bermanfaat, dipakai sama Nabi. Daripada beriman nggak pernah ke masjid, nyumbang kagak, maki-maki iya, ngomongin orang tiap hari, gitu. Ini musyrik. Abdullah bin Uraiqid itu dalalnya Nabi. Untuk thariqul hijrah itu dia yang gini, diajarin kan. Rasulullah jangan kesini gini. Itu semuanya itu musyrik. Nabi lihat tuh mukanya, mukanya nih walaupun musyrik jujur nih, ya kan. Daripada kita kadang-kadang ngelihat pakai peci, sarungan, kayaknya santri, ribut sama tukang gorengan. Kenapa bang ribut? Lah iya pak, ini kan saya goreng dari tadi, kok habis ada dia. Saya tanya makan berapa? 3, padahal makannya 30, pakai peci. Bayangin. Itu kan orang kayak gitu nggak ada manfaatnya itu. Ya ada sih, Islam KTP itu ada manfaatnya. Manfaat sehingga kita masih menjadi mayoritas di Indonesia ini. Ya, coba Islam itu diukur dari yang ngaji, yang sholat minoritas mungkin. Gitu. ini kalau kita lihat teman-teman sekalian, ini luar biasa ini. Ngerancang jalanan, kanan kiri harus transit dulu di Gua Thaur gini beres itu. Kata Nabi, kita ini kan mau cepat keluar, kok pakai transit? Diuraikan begini, karena ini pasti dikejar. Nanti mudah-mudahan bisa ke Gua Thaur kan? Punya peranan, Nabi ikhtiar. Nggak ada, Allahumma Jibril jagain gua ya, nggak ada. Ihtajabtu binurillah, baca Hizbul Ihfa misalnya, bagian dari doa ya. Tapi minta sama Allah enggak. Kata Rasulullah, terus gimana ini Abu Bakar? Gampang Nabi. Kita pakai strategi ini. Anak saya yang perempuan Asma binti Abi Bakar itu urusan catering. Dibilang sama bapaknya tuh, nak nanti kamu kalau sore ya bawa roti ya,
bawa nasi, kalau ada soto, apa aja lah bawa ke bapak ya sama Nabi Muhammad. Siap. Caranya begini nak, galon airnya gini dulu siap. Anak laki yang masih kecil itu, yang Abdullah itu, kamu masih kecil ini nggak dicurigai orang. Jadi apa? Mata-mata bapak ya. Kamu ke Darun Nadwa, ke Ka'bah, dengerin omongan orang tentang bapak dan Rasulullah itu apa. Nanti sore lapor. Kata Rasulullah, loh kalau lapor nanti telapak kakinya kan berbekas. Tenang, saya nyuruh asisten saya Amr bin Fuhairah. Kalau sore dia bawa kambing di bawah Gua Thawr, di dekat Gua Thawr. Nanti janjian. Yang satu jam 5 sore dari Mekah jalan ke Gua Thawr, yang satu turun dari arah Gua Thawr ke Mekah. Di tengah ketemuan. Kacau telapak kakinya itu. Kata orang Quraisy, banyak amat ini, bukan Muhammad ini, bukan Abu Bakar tukang kambing ya. Salah-salah ini tuh orang Madura mau jualan sate kambing kan begitu kan. Rasulullah aman enggak? Pakai usaha enggak? Pakai. Semua itu sudah dibuat oleh Rasulullah bikuli ihkam bahasa Arabnya itu. Sudah matang rencana ini, tawakalnya sudah, keluar rumahnya waja'alna min baini aidihim semuanya. Begitu di Gua Thawr terjadi kan, orang kafir itu di atas. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, lau ra'a ahaduhum, seandainya salah seorang dari mereka ngelihat kakinya, karena posisi Nabi di bawah. Hari itu ya, kata Abu Bakar, kalau ada yang sepatunya lepas talinya itu, terus dia memberi tali, ngelihat, oh pasti kita ketangkap. Apa terus Nabi doa, Allahumma Jibril, Israel, kalau turun enggak. Apa kata Allah? La tahzan, enggak usah sedih Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Kalau kita bersama dengan Allah, Allah juga akan bersama dengan kita. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik kepada Allah, pasti Allah akan memberikan apa-apa yang jauh lebih baik dari kebaikan yang kita berikan kepada Allah. Tuh. Jadi kalau gitu adem hidup gitu loh. Tenang, nggak banyak permintaan. Doa tuh singkat tapi marem. Rabbana atina fid dunya hasanah, cepet. Kamu kan doa lambat itu. Kayak belanja di supermarket tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu ya Allah lulus tahun ini, dapat jodoh, ya kan? KKN bagus ya, skripsi ini panjang, ya. Kalau dia enggak, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kewajiban saya itu doa ya Allah, minta yang baik. Apa yang baik? Saya tahu semua yang menjadi takdir saya dan nasib saya itu adalah pemberian terbaik dari Engkau. Hanya mata saya saja ya Allah yang selalu bersuudzon kepadamu, adem hidup. Itu hikmah yang ke-21 itu kita refresh. Ya, yang terakhir. Maka kita masuk hikmah yang ke-22. Sekarang jam berapa ya? Saya kok ngomong tuh bahaya. Oh, hampir jam 11 ya kan. Saya nggak pakai jam. Ya, lupa bukan nggak punya jam ya. Ntar kamu dianggap mengeksploitasi. Waduh, Gus Faiz tadi ngomong nggak punya jam. Yuk iuran beliin jam oh enggak lah. Saya belum sampai kepada taraf tahapan itu gitu ya. Nah, yang ke-22 itu lanjutannya. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, setelah kita ini bersih kepada Allah ya. Jadi kalau kamu minta ya minta itu dalam rangka apa ini? Ibadah kepada Allah. Jangan nuduh Allah di mana Allah? Apalagi di mana keadilan Allah? Itu orang bodoh. Kalau orang alim itu justru takut kalau Allah menunjukkan keadilan. Kalau Allah adil enggak hidup kita. Kalau Allah itu adil, enggak hidup kita. Ayo ya, kita ini bermaksiat kepada Allah dari subuh sampai sekarang. Ada maksiat kepada Allah aman-aman aja. Malah habis ini makan nasi uduk. Iya kan? Padahal belum tentu kita bersih kepada siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian nih, kalau orang sudah seperti itu, jangan pernah berharap kepada orang. Kalau kamu minta kepada presiden, itu tandanya otakmu itu lupa dari siapa itu? Allah. Ini penting, itu kayak banyak orang soleh itu kan, ketika ditanya sama penguasa, kamu butuh bantuan saya enggak? Kata mereka butuh sih. Apa yang bisa saya bantu kepada kamu? Hapuskan dosa saya. Oh enggak bisa. Hapuskan dosa saya. Oh enggak bisa. Kalau enggak bisa yang itu, bisa yang lain aja dah. Oh bisa. Saya enggak usah mati. Cegah kematian untuk datang kepada saya. Ya enggak bisa. Loh, kok kamu enggak bisa apa-apa, ngapain nawarin apa-apa kepada saya? Lihat itu luar biasa.
Itu menunjukkan orang-orang seperti itu yang ada dalam benaknya itu keyakinan bahwa Allah itu pasti nolong. Kalau Allah belum nolong itu belum waktunya. Masih ingat yang Pak Kiai sering bilang itu, ya, pakai bahasa Jawa itu. Lek wis wayahe dugi piyambak. Itu bahasa Jawanya. Lek durung dugi itu burung wayahe. Kalau sudah waktunya dia akan datang. Kalau belum waktunya dia tidak akan datang. Kalau kamu tidak didatangi oleh dunia, itu berarti belum waktunya aja. Jadi kalau lihat kayak gitu kan adem. Ngelihat teman saya, oh muka pas-pasan tapi karir politiknya bagus. Nggak apa-apa, memang sudah waktunya. Saya belum waktunya. Oh itu kok saya nggak bisa begitu ya? Dia bisa. Loh, saya bisa kok ke sana, lebih bisa dari dia. Tapi itu bukan takdir saya. Itu bukan jalan hidup saya, adem kayak gitu. Makanya kata Ibnu Athaillah, ini yang indah nih. Lanjutan yang ke-22 itu indah. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Ini bahasa singkatnya. Dalam setiap tarikan nafas yang keluar dari hidung kita pasti ada takdir yang membersamainya. Dalam setiap tarikan napas itu pasti ada takdir yang keluar sama dengan keluar nafasnya kita. Sering kan kita begitu? Udah kita jaga-jaga handphone, mana baru, gres, dibawa ngaji. Udah kita jaga betul. Sampai di sini temennya lama nggak ketemu, salaman. Wow, jatuh handphonenya. Aduh. Tahu gitu, sering kita bilang begitu kan? Tahu gitu tadi handphone saya kantongin. Daripada saya pamerin berujung kepada apa ini? Penyesalan. Tapi itu kita tahu. Wa ma min nafasin. Nafas itu kan udara yang kita keluarkan dari rongga paru-paru dan ada yang kita masukkan. Setiap yang kita hisap dan setiap yang kita tarik, maka di sana pasti ada takdir yang selalu membersamai. Nah ini tentu dulu ngaji yang pertama itu saya sudah menjelaskan takdir Allah itu apa. Ya, tidak boleh kita salah memahami takdir. Ya, santri ini kadang-kadang salah memahami takdir. Kalau tidak lulus bawa takdir. Kenapa kamu tidak lulus? Takdir. Tapi kenapa kamu sukses usaha? Sama ya. Ini orang tuh kadang-kadang kalau sudah yang kayak gitu tuh ngambil yang enak-enak. Kayak orang laki itu. Fatur, kenapa istrimu 4? Alhamdulillah Ustaz, sudah sesuai sunnah. Oh, cakep banget kan? Cakep gak jawaban kayak gitu? Cakep kan? Kenapa kamu diam? Hah? Kalau suamimu punya istri 4 kan bagus tuh, sesuai dengan apa itu? Jalan hidup Nabi. Kenapa? Kamu Pak Haji bagus banget nih, istrinya udah 4. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah sesuai sunnah. Nah, tapi sesuai sunnahnya itu cuma nambah istri. Padahal sunnah Nabi itu banyak. Dermawan sunnah, iya kan? Mukanya nengin itu sunnah. Hafal Quran sunnah. Berbahasa Arab sunnah. Tapi diambil yang enak-enak aja, ya kan? Nambah bini sunnah. Tapi pelitnya luar biasa, ya kan? Itu namanya ngambil yang enak-enak. Takdir itu sebetulnya itu kan bukan Allah maksakan kepada kamu. Ya, kalau kita baca teologi Ahlus Sunnah yang clear itu tentang takdir, itu hebat loh. Takdir itu nggak ada urusan dengan paksa memaksa. Takdir itu sedang membuka tabir apa yang menjadi pengetahuan Allah. Nggak ada urusan itu dengan kanan dengan kiri. Logikanya gampang kok. Kamu dalam hidup ini pasti merasa kok ada pekerjaan yang di luar kuasa kamu, tapi ada pekerjaan yang ada dalam kuasa kamu. Nih, apa yang ada tidak dalam kuasa kamu? Kamu lagi jalan nih di tebing, tahu-tahu kepleset, maka refleks. Tangannya ngambil apa ini? Ngambil dahan pohon. Begitu? Lihat. Ngambil begitu pakai perencanaan enggak? Kalau direncanakan mati. Ya kan? Di tepi jalan, pegang apa enggak ya? Pegang yang mana? Ya mati. Kenapa mati? Keburu jatuh. Kita tahu kan? Kamu misalnya main bola, misalnya main volley, misalnya main pingpong, kamu dicemes. Yakin betul ke matamu. Refleks pasti bergerak begini. Kenapa bergerak itu? Bola. Direncanakan? Enggak. Tapi ada pekerjaan yang kamu rencanakan kan? Malam hari bajunya disetrika. Kenapa? Besok pagi saya mau pergi. Perginya jam berapa? Jam 8. Bekernya dikasih tahu. Jam 7.30 bunyi.
Itu perencanaan. Ada dalam hidup ini sesuatu yang direncanakan oleh manusia. Ada dalam hidup ini sesuatu yang keluar dari perencanaan manusia. Maka dulu saya punya doa. Doa itu dikasih sama guru saya, bagus banget. Pakai bahasa Arab ngarang-ngarang. Ya Allah, berilah hambamu kekuatan untuk merubah apa-apa yang memang bisa aku rubah. Dan berilah aku kekuatan untuk menerima dan ridho atas apa-apa yang memang aku tidak bisa rubah. Itu indah banget. Ditambahin sama saya hari ini, dan berilah ya Allah kebijakan buatku agar aku bisa membedakan mana yang bisa aku rubah dan mana yang tidak bisa aku rubah. Enak gak kalau gitu tuh? Adem. Saya gak bisa merubah. Kamu gak bisa merubah dari siapa kamu lahir. Kalau bisa kan enak. Ya Allah, bapak saya presiden kek, ya kan? Kan enak bisa cawe-cawe anaknya, ya kan? Ya ini enak. Enak kalau bapak saya presiden, ya paling enggak kan ya beda-beda tipis lah sama Kaisang, ya kan? Padahal kalau sama-sama pakai jas gini nih, pakai peci, terus kasih skincare ya, amplas gitu menurut saya, terus foto yang cakep, kayaknya saya market friendly lah untuk nyalon di Depok, ya kan? Bener kan? Tapi takdir itu beda. Saya nggak bisa memilih dari rahim siapa saya lahir. Saya juga tidak bisa memilih ketika lahir itu saya kayak apa, nggak bisa milih, nggak bisa. Casingnya udah dicetak masing-masing, ya kan? Ada turunan Nabi Yusuf, ada turunan Nabi Yakub, ada turunan Nabi Muhammad, ada turunan Gajah Mada, sama. Sudah terima aja. Yang sana Zulaiha, yang sini Ken Dedes, ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu sudah menjadi apa ini? Takdir. Ya, saya lihat Umar, ini Habib, turunan Nabi, ya sudah. Nggak bisa saya, Allahumma jadikan saya Habib, terus hidungnya saya tarik-tarik, ini nggak bisa. Nggak bisa. Terus saya ngaku, saya ini turunan Nabi, kamu mana percaya? Bagaimana mungkin Nabi ini hidung-hidung pecel gitu loh. Kalau Umar ini kan masih ada hidungnya nasi mandinya itu, ya kan? Bener kan kata saya? Nggak usah mempersoalkan nasab, tapi dari luarnya saja kelihatan gitu loh. Artinya apa? Itu takdir, itu nasib. Nggak usah orang itu ribut sama itu. Berhusnudzon itu paling bagus kan. Ini ada nasab habaib diributkan sekarang. Itu kan orang kurang kerjaan. Yang meributkan nasab Ba'alawi itu nyambung apa tidak sama Nabi, cari aja di Google. Itu sudah puluhan tahun, sudah afa alaihi zaman. Sekarang kita tinggal ikut guru kan. Miftah, kamu sekolah di Mesir kan? Gimana itu Syekhul Azhar, gimana Syekh Ali Jum'ah misalnya, pandangannya terhadap nasab Ba'alawi, hormat. Kalau orang alim kayak gitu hormat, selesai ini ada mustaghfirin. Ya. Kamu tanya Syekh Ali Jum'ah dulu, kayak apa mauqifnya? Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, itu bagaimana mauqifnya? Kiai Maimun Zubair, mereka percaya kok. Kalau sekarang ada orang, ini kadang-kadang susahnya kan begitu ya. Saya tuh nggak berani bicara soal DNA. Kenapa? Karena saya modalnya Fatul Mu'in. Kalau saya dokter, pernah belajar fisika, biologi, ya, itu ngomong DNA itu bagus lah. Ya, kalau saya tuh tahu diri, saya ditanya orang, Gus, gimana DNA Nabi itu, keturunan Nabi itu dicek kayak apa? Saya no comment lah. Kenapa? Itu saya punya pengetahuan tapi bukan punya ilmu. Kalau nahwu, saya punya ilmu dan punya pengetahuan. Kalau fikih, saya punya ilmu dan punya pengetahuan. Tapi kalau kedokteran, saya cuma punya pengetahuan, bukan punya ilmu. Bisa aja nyomot. Apa susahnya? Tinggal masukkan Al-Mukarram Google. Ma huwa DNA lughatan wastilahan. Keluar. Tapi paham? Belum tentu paham. Ya kayak tanda baca itu. Apa semua orang akan sama? Jakarta 30 km. Orang yang ngerti, oh masih 30 kilo. Orang yang nggak ngerti, Jakarta 30 km. Dia nggak tahu apa 30. Jakarta 3, alhamdulillah sudah sampai Jakarta. Sederhana. Maka takdir itu ya sudah, terima aja. Ya, kalau saya Gus Faiz nasabnya nyambung kepada Nabi. Kalau saya itu rendah hati gitu. Ya, kalau saya berdiri sama Umar nih. Umar suruh duduk samping saya. Kalau dia ngaku turunan Nabi, kamu percaya lah? Casingnya ada lah. Kalau saya ngaku turunan Nabi, ya Allah, ini orang kan begitu.
Walaupun saya ya lumayan ganteng lah, diantara ustadz-ustadz yang itu kan gantengan saya. Iya, rambut masih ada misalnya, ya kan? Ya muka masih lumayan lah, dikasih jas dikit gini. Kalau jalan jauh kan ketuker saja. Itu ya, begitulah. Ya, artinya apa? Itu ada bagian dari itu, nggak usah lah sudah. Ya, setiap tarikan nafas itu ada takdir yang membersamai. Dan yang perlu diingat, takdir itu kan dibangun dari keseluruhan al-asma'ul husna. Al-asma'ul husna itu diantaranya menjelaskan Allah itu bikulli syai'in alim. Allah itu maha tahu. Maha taunya sampai gimana? Wa ma tasputu min waraqi. Pohon itu daunnya jatuh satu-satu, itu dicatat detail sama Allah. Allah maha tahu. Ya, tahu itu, masya Allah. Ada kutu berapa di rambutmu, itu Allah tahu. Ya, yang ini gatal, yang ini enggak. Oh ini nanti tuh apa? Ya Allah tahu. Kalau Allah ditanya kecoa di darah Rahman berapa, itu hitungannya jelas. Perencanaannya jelas. Itu Allah. Kamu bilang apa bisa begitu? Kamu lihat manusia bisa begitu kok. Lihat itu pilot kalau mau terbang, lama betul baca bukunya. Kenapa? Dia detail. Kau terbang dari Jakarta misalnya ke Amsterdam 13 jam. Ini arah anginnya, ini perakiraan cuacanya. Nanti di atas India perubahan anginnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu hampir 90% mungkin apa itu? Benar, detail. Sehingga dia tahu, oh gini. Jangan kayak kita yang nggak tahu terus mau-maunya. Ini pesawat delay dulu ya karena ada ini. Kok nggak lewat kanan saja ya? Ini nggak bisa. Kan langit itu luas. Ya luas karena kamu nggak pernah terbang. Kalau kata pilot, saya harus berjarak 1000 meter ini, 1000 kaki. Kalau sama-sama begini, ya kalau bajai enak ngeles, wih, segitu kan enak. Nggak kalau pesawat bagaimana caranya? Gitu. Artinya apa? Dia harus diberi petunjuk yang apa gitu, detail betul. Nanti arah angin begini, angin buritannya berapa, detail betul. Nanti ini dapat dia pedomannya itu, lengkap betul. Ya, bisa. Wallahi masalah Allah lebih dari itu. Ya. Maka Allah buat detail itu. Ketika Allah menciptakan semua ini, Allah bilang sama Al-Qalam, uktub, tulis. Tahu dia. Hari ini Faiz pakai jas. Oh tadi pagi Faiz pakai begini. Ada sesuatu yang menurut saya tidak mungkin. Tahu-tahu mungkin. Saya pernah minggu kemarin itu ngobrol sama Pak Kiai mau subuh itu. Ngobrol saya. Saya itu malam capek. Karena malam capek saya pasang beker. Saya tahu lah, saya itu bukan orang soleh gitu loh. Kalau bangun tuh enggak bisa kayak Pak Kiai langsung bangun wudhu tuh enggak bisa. Pasti tahajud apa enggak, tahajud enggak, itu model-model saya ya. Naam iya, naam enggak. Maka saya bangun itu selalu jam 2. Karena untuk bangun itu sampai ke jam 3 mandi itu lama. Masih buka WhatsApp, lihat status, kan begitu toh. Saya bangun itu jam 2. Tanya sama Fadli itu. Lupa saya. Kalau saya ngaji di Cibubur, ngobrol sama Bu Nyai. Pak Kiai sama Bu Nyai itu habis sholat itu ke kamar saya. Ke kamar saya ngobrol. Saya ngobrol betul. Ini orang nunggu, nggak berani ngasih tahu saya. Saya kaget luar biasa. Tahu-tahu hampir 4:30. Innalillahi kata saya. Saya kan harus ngajar ke Cibubur. Lihat. Itu takdir Allah. Tapi takdir Allah bilang berangkat. Nyampe saya. Pernah sekali itu. Saya itu udah nggak mau berangkat ngaji. Nggak mau berangkat ngaji. Nggak usah ngaji lah, badan saya kurang enak. Tapi hati saya itu bilang, ngajilah. Begitu saya ngaji, saya biasanya ngaji itu, habis pengajian dikasih minum, biasa pulang. Tahu-tahu hari itu ada orang motong kambing. Saya bilang, oh Allah menggerakkan saya ke masjid itu bukan untuk ngaji rupanya. Ada kambing yang dipotong. Kalau saya tidak datang, pertama saya rugi, tidak makan kambing. Yang kedua, yang masak ini boleh jadi kecewa. Giliran gua nggak masak dia datang. Giliran gua masak nggak datang. Itu wama min nafasin tubdihi illa walahu qadarun yumdihi. Itu pasti ada takdir. Takdir ini kapan? Allah udah tahu itu. Sebelum Allah ciptakan, Allah mau ciptakan semuanya itu kan khalaqa itu faqad daro. Allah tulis semuanya. Nanti apa yang Allah tulis itu mustalahnya ulama tertukar-tukar nggak apa-apa. Ada yang mengatakan qada itu tulisan di Lauhil Mahfuz, qadar itu implementasinya, kejadiannya. Jadi kalau saya ditulis nih bahwa pada tanggal berapa sekarang?
30 ya. 30 bulan Juli 2023 Faiz ngajar hikam pakai jas hitam. Oke? Itu sudah Allah tulis sebelum saya diciptakan. Begitu tanggal 30 saya betul-betul pakai jas hitam, maka yang terjadi adalah qadar. Qadha, qadar. Ada yang bilang dibalik. Qadar itu tulisannya, qadha itu eksekusinya. Nah, kalau ngelihat kayak gini teman-teman semua, maka qadha qadar itu nggak ada urusan dengan paksa memaksa. Dia tugasnya hanya yakshif. Ya. Yakshifu itu apa? Membuka tabir apa yang ditulis oleh Allah dalam Lauhil Mahfuz. Allah nulis, Faiz nih modelnya gini, mereknya gini, orangnya kayak gini. Kapan saya tahu kalau itu benar seperti yang Allah ciptakan? Kalau kejadian. Gitu loh. Maka ketika kamu lihat kayak gini, gabung dengan doa tadi, nyaman kamu. Tugas saya usaha, tugas saya kerja, tugas saya doa. Tapi semua amal yang saya kerjakan itu nanti akan bertemu dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah berdasarkan pengetahuan Allah. Kalau gitu tenang nanti. Kamu nyari jodoh ke kanan ke kiri, tahu-tahu dapat dari belakang. Ya Allah, kan ada. Saya pernah cerita kan. Saya punya temen itu. Cita-citanya istrinya orang jauh. Cita-citanya itu. Pokoknya kepengen punya istri orang jauh. Kenapa? Biar keren lah Gus. Ya, iring-iringan. Apa kok pakai naik pesawat dulu? Orang punya uang. Sudah. Dia itu sekolah. Habis itu kerja itu pindah kemana-mana. Bukan karena nyari gaji. Bapaknya kaya itu. Ke pulau sana, kepengen dapet jodoh orang jauh. Sudah dia putarin Nusantara, Singapura, Malaysia, sampai ke Brunei, kemana-mana dia putarin. Lama putus hubungan sama saya, kerja di luar negeri, mau dapat orang apa bule, apa mana, pokoknya terserah lah dia. Tahu tuh telepon, Gus, bisa hadir ya pernikahan? Akhirnya kata saya, ketemu juga nih. Iya, ya udah. Ini luar pulau apa dalam pulau lah, pokoknya kasih tahu aja sama saya, ntar kalau luar pulau kirimin aja tiketnya ya. Enggak katanya, orang dekat. Kaget saya. Oh di Jakarta, iya, ya udah kirimin aja alamatnya. Nggak usah Gus, nggak usah pakai alamat. Kenapa? Gus tahu. Tahu gimana? Di samping rumah saya. Astagfirullah. Itu orang waktu ngundang saya unik lagi. Begitu mau berangkat dia tahun 2000 berapa ya itu 14 kayaknya atau 15 lah. Waktu mau berangkat dia WhatsApp saya. Pokoknya lama lah itu kejadian. Gus nanti parkir di masjid ini ya. Saya kan masih jauh ke rumahmu. Ya itu saya mau ke masjid itu nanti kita diarak dari sana. Kan orang cari kerjaan gitu. Ya tinggal dia lompat pagar aja beres. Tapi dari inginnya keluar dulu dia. Ibarat Jagakarsa ini keragunan. Semua orang dikumpulin situ, nanti rombongan ke situ. Itu saya bilang, itu namanya takdir. Kamu boleh berusaha, kamu boleh bekerja, dan kamu boleh berdoa, tapi ujungnya kamu akan bertemu dengan apa itu? Dengan apa yang menjadi takdirmu. Begitu bertemu dengan takdirmu, kamu bilang, raditu billahi rabba, wa bil islami dina. Ini yang terbaik ya Allah. Kalau sudah kayak gitu, sudah damai. Kamu nggak akan pernah protes kepada Allah. Kenapa? Ini bukan Allah yang maksa, tapi Allah yang tahu bahwa saya ujungnya ke sana dan semua ujungnya itu pasti akan bertemu dengan apa ini? Kebaikan. Apa? Dalam hidup itu, takdir siapa yang tidak pernah ada baiknya? Banyak takdir yang baik itu. Ya, mungkin ada orang yang dibelokkan hidupnya sama Allah, tapi setelah dibelokkan hidupnya, dia mungkin benci tapi ujungnya dia kemudian bertemu dengan apa ini? Dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu kan nggak bisa dicari, anak-anak. Nggak ada contohnya. Ayo, nggak ada contohnya. Kebahagiaan tuh nggak ada contohnya. Ada orang yang bahagia dengan menjadi kiai, tapi ada orang yang tidak bahagia dengan menjadi kiai. Ada kan orang yang bahagia jadi kiai, begitu bahagia jadi kiai dia kepengen tuh anaknya jadi kiai, dipondokkan. Ya, tapi kalau ada orang jadi profesor, terus anaknya nggak diarahkan, berarti dia nyesel, gitu kan? Biar dia nyesel. Oh, ini misalnya Fatur Rahman nanti kayaknya bakat-bakat jadi kiai misalnya. Terus begitu jadi kiai, anaknya nggak ada yang suka ke pesantren, jangan-jangan dia nyesel jadi kiai. Oh, nggak enak ternyata jadi kiai. Enakan jadi itu, anak saya ke sana saja, jadikan itu. Loh, itu kan kelihatan anak-anakku bahwa bahagia itu nggak ada contohnya. Bahagia itu nggak bisa dirumuskan. Nggak bisa. Ada orang yang bahagia misalnya dengan kemiskinannya bahagia. Banyak yang seperti itu. Makanya kamu itu kalau doa, itu hati-hati.
Jangan nanti doakan suamimu tuh yang aneh-aneh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan suamimu saya yang baik. Mungkin malaikat berbisik, yang baik itu apa, Neng? Yang baik itu malaikat, kasihan suami saya banting tulang seharian, bawa duit cuma 100.000. Mana cukup malaikat. Malaikat ngomong, maunya berapa? Ya 100 juta kek sehari. Kata malaikat, ayo amin. Kamu nyangka baik. Suaminya yang asalnya 100.000 per hari, sekarang 100 juta. Sebulan 3 miliar. Datang istrinya, abang saya kepengen mie ayam. Udah beli, sama mangkok-mangkoknya, sama gerobak-gerobaknya 3 miliar. Iya kan? Bang saya haus bang, katanya minum kopi luwak itu enak. Ya beli di Starbucks ada nggak? Nggak ada, beli aja sekalian luwak sama kandang-kandangnya. 3 miliar. 3 miliar. Kau minta apa saja sama suaminya? Dikasih. Lama-lama suaminya mikir. Ini kemarin istri saya banyak permintaan, tapi duitnya nggak ada. Sekarang duit sudah saya kasih, nggak habis-habis. Rupanya saya ini kurang istri rupanya, ya kan? Karena lah ya bisa nggak pikiran kayak gitu? Hah? Bisa nggak? Nih lihat nih, ketawa semua kan nih. Nih, ini suami akhir zaman begitu. Oh ya, saya cerita begini aneh ini, ketawa semua ini. Kenapa ketawa semua? Memang cita-citanya. Ini nih setia jujur nih, karena nggak punya duit. Kalau punya duit nih, masya Allah, miliaran semua di kantongnya. Saya yakin, yang pertama kali ada dalam otaknya nih kawin lagi. Ya, saya bukan suudzon, itu ainul yakin saya. Ya, oke. Kalau sudah kejadian gitu, doanya diterusin enggak? Ya Allah, tahu gitu, mendingan dulu miskin tapi nggak nyakitin hati. Nggak ada yang pernah tahu. Nggak ada yang pernah tahu bahagia itu di mana. Dicari-cari sama Walid bin Mughirah itu. Lihat Quran itu, kalau baca Quran, anaknya banyak, kaya semua. Nggak bahagia Walid bin Mughirah itu. Tapi Nabi Yusuf itu menemukan kebahagiaannya di mana? Di dalam penjara. Bahagia Nabi Yusuf itu di dalam. Coba lihat Nabi Yusuf, pernah protes nggak? Nggak ada itu. Lahir ganteng sendiri, ya, gara-gara ganteng dihasut oleh siapa itu? Saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, difitnah mati, nggak ada itu. Ada di surah Yusuf bilang, ya Allah tolong saya, ana mazlum, nggak ada. Tenang aja dia. Begitu di sumur ada orang diambil, ikut ke Mesir, tenang aja. Dijual jadi budak, nggak ngomong dia. Saya ini bukan budak, saya ini turun Nabi kualat, 7 turunan jual gua, nggak ada. Dijual di pasar itu diem aja Nabi Yusuf tuh. Enggak. Karena Nabi Yusuf tahu, saya ini sudah mengerjakan apa yang menjadi kewajiban saya. Maka tidak ada yang lebih yang bisa saya kerjakan kecuali apa ini? Meyakini hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kejadian kan, dibeli sama petinggi Mesir. Ya kan, dirawat anak kecil nih sama Zulaiha. Lama-lama ganteng. Kata Zulaiha, ini dari kecil kelihatan ganteng. Saya angkat jadi anak. Hilaf dia. Begitu besar, tidak dilihat lagi sebagai apa ini? Anak. Digoda. Pasrah Nabi Yusuf itu. Ya kan? Pasrah bukan artinya pasrah mau gitu. Enggak ada protes. Ya Allah, ini enggak masuk ke kamar digoda sama Zulaiha. Ghaddul basar. Ya, Ghaddul basar. Zulaiha enggak pernah, Zulaiha tutup aurat. Enggak. Dia ngambil dari sisinya dia sendiri. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Saya tidak bisa memaksa Zulaiha untuk tidak menggoda saya, tapi saya bisa memaksa mata saya untuk menutup dari pandangan yang tidak diridhoi oleh Allah. Begitu tenang aja. Begitu sampai apa ini? Pada titik dia diuji itu. Lihat ya, jawabannya itu indah banget itu. Ya kan? Kata Zulaiha, "Hai talak, aku untukmu." Itu kan pasrah banget itu. Ya, mau direbus kayak dimutilasi udah pasrah betul Zulaiha. Nabi Yusuf punya alasan, kalau mau punya alasan kok. Ya gue kan nggak mau, tapi gimana? Gue bawahan, dipaksa sama atasan. Itu bukan dipaksa, gue juga mau, doyan lagi kan begitu kan? Nggak, Nabi Yusuf kalau mau cari alasan tuh bisa nggak? Ya, makanya Quran tuh indah usulnya. Warawadathu allati huwa fi baitiha. Bukan Zulaiha. Kalau Quran mau warawadathu Zulaiha bisa. Tapi Quran itu mau ngasih ajaran sama kita. Nabi Yusuf tuh orang soleh. Kalau mau cari alasan bisa. Warawadathu, dan menggoda Yusuf. Siapa yang menggoda? Allati huwa, yang Yusuf
fi baitiha numpang. Orang numpang punya kuasa nggak? Nggak punya. Namanya numpang. Kata Nabi Yusuf, kan gue numpang di rumahnya, ya gue harus ikut dong. Kalau enggak gue diusir. Ada alasan. Tapi itu tidak dilakukan sama siapa itu? Nabi Yusuf. Nah itu penting tuh. Dia kemudian begitu sampai pada godaan yang luar biasa, yakin Allah membersamai. Nah makanya pengajian ini, pembukaan ini, kita harus mulailah membersihkan hati kita itu kepada siapa ini? Allah. Minta itu minta yang tulus. Ya, ini ada orang sering bertanya sama saya itu sekarang ini. Ya, saya sering bilang gini sekarang itu. Pilpres itu masih lama, tapi tahajud tuh nanti malam. Doakan bangsa ini untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kewajiban saya hari ini adalah mendoakan dalam sujud panjang saya. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang Engkau ridhoi, diisi oleh pemimpin yang taat kepada Allah, diisi oleh rakyat yang tunduk kepada Allah, diisi oleh rakyat yang hormat dan menyayangi pemimpin, dan diisi oleh pemimpin yang sayang dan mengayomi kepada rakyatnya. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang mengerti makna adil, mengerti makna rahmah, mengerti makna kesejahteraan, yang tahu dosa, yang tahu malu. Itu namanya doa. Tapi kalau sudah disebut, lain lagi. Dan orang itu ya Allah Ganjar Pranowo radhiyallahu anhu. Nah, itu lain. Dan orang itu ya Allah Amirul Mukminin Prabowo Subianto, itu lain. Dan orang itu ya Allah Khalifatullah alal ardi Anies Baswedan, itu lain. Itu lain, itu lain. Gitu loh. Kalau itu ada unsur tadi itu. Ya Allah, saya kan orang yang adil, mestinya kasih dong pemimpin. Memang Allah nggak tahu? Loh gitu loh. Maka ini namanya ta'addub ma'allah. Lepas dari kepentingan. Lepas. Apalagi kayak kamu tuh kan masih jadi menteri agama masih jauh kan. Menteri sosial juga kayaknya malah berhak mustahik bansos malah ya kan. misalnya gitu loh. Ya udah nggak usah terlalu jauh lah ribut kayak gitu. Ya kan, yang ribut, yang panas tuh yang punya kepentingan. Wildan tuh punya kepentingan, ya kan. Kino itu ada kepentingan, boleh lah kalau kayak gitu ribut-ribut sedikit gitu. Kalau yang tenang aja. Senjatanya apa? Doa. Karena begitu doa, ya Allah, saya kan seakan-akan tulus kepada Allah. Saya nggak punya kepentingan apa-apa sama si A. Saya nggak punya kepentingan apa-apa sama si B. Saya nggak punya kepentingan apa-apa sama si C. Kepentingan saya Indonesia. Negeri ini harus ada, kita bisa sujud, kita bisa damai. Orangnya siapa? Saya berdoa, ya Allah, tunjukkan kepada kami orang yang baik. Kamu kan waktu belum dapat jodoh suka istikharah kan? Istikharah itu kan nggak menentukan. Kalau menentukan tuh namanya maksa. Gitu ya. Ya Allah, saya ini ya, tapi tunjukkan ini nggak bisa. Itu bukan istikharah itu, maksa. Cuman dibungkus dengan istihar. Kalau istihar, ya Allah berikan kepada saya jodoh yang soleh, jodoh yang solihah, yang ini, kriterianya disebut. Tapi kalau udah maksa, ya Allah itu dekatkan kepada saya, ya Allah solehkan, ya Allah ini semuanya, itu bukan doa, ngotot gitu loh. Kalau doa itu enak kan, begitu orangnya dikirim ini, oh iya ya, alhamdulillah suami saya tidak setampan Nabi Yusuf. Dan itu menenteramkan jiwa saya. Coba kamu punya suami kayak Nabi Yusuf, bisa tidur nggak? Hah? Bisa tidur nggak? Nggak bisa. Kalau Nabi Yusuf tuh keluar di Mesir, itu dikeroyok perempuan. Kawini saya yang cantik, yang nggak cantik, udah cicipin gua. Ikhlas saya serahkan diriku. Coba kamu punya suami yang digilai perempuan kayak gitu, bisa tidur nggak? Ketika kamu nanti punya suami yang casingnya tidak sesuai dengan Samsung S23 gitu ya, nggak sesuai dengan apa iPhone Pro Max, iPhone 14 yang Pro Max itu, nggak apa-apa lah ya Allah, agak-agak Oppo nggak apa-apa, nggak apa-apa ya Allah. Ya, artinya nggak dapat yang kayak gitu, tapi tenang gitu loh. Kamu nggak curiga suamimu pergi kemana? Oh enggak, kenapa? Bang saya aja mau karena kasihan. Ya, kalau ada yang mau ambil deh, gue tuker tambah kan gitu kan? Ya, itu ada kebahagiaan nggak? Ada. Jadi itu menghadapi apa itu hidup, bekerja, optimis. Nah maka teman-teman di Darul Rahman itu yang ini mumpung lagi ketemu nih, Ini kan sebagian ini kan belum mengakhiri cita-citanya. Ya, tolonglah
santri alumni Darul Rahman itu seperti Nabi Yakub bilang sama anak-anaknya itu, udkhulu min abwabin mutafarriqah, jangan min babin wahid. Alhamdulillah ya, kelas 6 sekarang ini yang mau tamat itu kan nanti dengan yang di SMA itu kan jumlahnya 600-an lebih satu angkatan. Kalau dulu semua anak Darul Rahman itu kita dorong supaya jadi kiai, karena sedikit jumlahnya. Sekarang jumlahnya banyak. Ayo berpikirlah untuk Indonesia. Nak putri misalnya, ada yang cita-citanya jadi guru TK, ya, tapi jangan TK yang murah-murah, TK yang uang pangkalnya 80 juta. Loh, saya bukan ngajarin dia mata duitan, enggak. Tapi yang sekolah di situ itu anaknya orang yang sekarang berkuasa dan mungkin kekuasaannya nurun sama dia. Nanti kalau anak-anak kayak gitu, kamu ajarin marhabanan, kamu ajarin akhlak. Sebagian yang sekarang nih alumni nih, yang belum selesai nih, ya, ayo ambil cita-cita jadi guru SD. Masuk ke SD lah, yang uang bulanannya 8 juta gitu. Nanti satu hari kamu akan jadi seperti itu kan, punya anak-anakmu itu kamu latih, kamu ini dengan agama. Nanti kelak mereka mungkin kuliah ke Amerika, jurusan multimedia. Mungkin ayahnya orang kaya, bisa membeli saham beberapa Disney itu. Kan enak toh. Begitu diajarin kamu nanti, waduh, alhamdulillah kalau Ramadan Tom and Jerry sarungan, ya kan? Terus Barbie jilbaban, ya kan? Itu dakwah yang efektif enggak? Efektif enggak? Memang bisa dibangun oleh generasi Failun Marfu? Enggak bisa. Bisa dibangun oleh saya? Enggak bisa. Dunianya. Ini sekarang kita nih fi muftarakit tarik, zaman yang mau berganti. Ya, dulu saya itu pegang uang yang baru-baru tuh seneng. Sekarang ngapain pegang uang? Uang tuh enggak dibutuhkan, ganti sama ATM. Kayak kamu dulu masih ingat kan? Kalau ATM-nya bagus, kayaknya banyak, so bangga betul dompetnya. Padahal itu bukan duitnya banyak, duitnya dibagi. Gitu loh. Punya ATM 1 di Bank Mandiri, saldonya 2 juta. Ada bank baru, ATM-nya bagus. Diambil saldo mandirinya nih, 500.000. Masukkan ke bank yang satunya, punya 2 ATM. Itu kalau ATM-nya banyak, dibuka, bangganya luar biasa. Padahal nggak ada saldonya. Gitu. Tapi orang bangga punya ATM. Semua orang transaksi pakai apa itu? ATM. Apa-apa? Gesek, gesek, gesek. Hebat. Sekarang ada yang gesek-gesek? Nggak ada. Sekarang pakai apa ini? Handphone. Uangnya nggak berwujud. Nanti juga kamu harus lihat itu, ya. Uangnya nggak berwujud. Jangan-jangan nanti ada ustadz yang tidak berwujud, kan? Iya, artificial intelligence itu. Nanti yang ngajar hikam tuh bukan saya mungkin. Pakai AI di sini. Mungkin lebih alim dari saya itu. Kenapa? Bacaannya, ya gudangnya otaknya itu luar biasa. Kamu bisa bayangin tuh. Kalau nanti sampai ke sana. Lalu pengetahuan Islam yang dipakai oleh artificial intelligence itu siapa? Dia mungkin berbasis apa yang ada di sini. Kalau yang ada di sini lebih banyak wahabinya, kan sunnahnya kalah. Maka hari ini kamu jangan semuanya itu masuk fakultas syariah. Ya, ahli hadis sudah ada nih, Dr. Mustaghfirin ini ahli hadis dari Al-Azhar, guru besar di UIN sebentar lagi, gitu loh. Sudah tuh, ya, masih muda panjang umur lah. Ya. Nah, kamu yang ahli hadis tuh ya 2-3 orang nggak apa-apa lah jadi muridnya dia. Yang lain tuh belajar ke tempat lain. Kenapa? Tantangannya berbeda. Adik kamu, ponakan kamu boleh sekolah di Darul Rahman. Tapi nanti anak-anakku itu beda banget, ya. Ini saya mumpung ketemu. Jadi sekarang yang cita-citanya belum selesai itu, ya, yang kuliahnya belum, itu, ya saya bukan ngelarang. Kamu masuk fakultas Usuluddin jurusan filsafat nggak apa-apa, bagus. Tapi nanti manfaat di masyarakatnya itu apa? Itu yang dipikirin. Ahli usul fikih itu boleh. Tapi hari ini banyak yang ahli usul fikih, tapi yang bisa ngajar di SDIT, ya, yang bisa ngajar di TK. Nanti kamu nih, ya, cobalah, ya, yang kuliahnya juga belum selesai, tapi tahu siapa nih? Rijal nih. Rijal nih kok jadi polisi kan pantas, ya kan? Mestinya nih daftar di Akpol, Akademi Kepolisian. Nanti, makanya saya selalu bilang gitu. Saya ditanya orang sekarang, Gus, targetnya 2024 apa? Enggak ada, kata saya. Punya apa saya 2024? Target saya itu 2044. Nanti Kiko jadi profesor, misalnya, ya kan? Fatur Rahman sudah dai 1 juta umat, dai murah yang tidak murahan. Wah, itu, ya kan? Ini Fatur Rahman. Nanti Rijal, kamu apa? Alhamdulillah, saya sekarang sudah apa ini? Sudah jadi komandan Brimo, bintangnya 2. Enak saya ngomong. Ayo
Indonesia, bisa nggak? Bisa. Kalau dia jadi komandan Brimob kan enak. Semua Brimob malam Jumat baca Simtud Duror. Yang tidak baca Simtud Duror nanti kenaikan pangkatnya lama. Itu saya yakin asrama polisi bau nasi kebuli malam Jumat itu. Kenapa? Komandan doyan. Lihat bermanfaatnya. Loh, berjuang itu begitu anak-anakku. Saya ingin jelaskan supaya anak-anakku tuh paham. Semua yang masih muda itu juga paham. Saya itu tidak pernah memikirkan cita-cita politik pendek, itu tidak pernah. Bahwa hari ini kita itu menghadapi tantangan yang luar biasa. Butuh manusia yang punya kemampuan luar biasa dan berjalan di jalan yang luar biasa. Maka yang masih muda-muda nih, angkatan 40-an ke atas gitu. Kalau perlu robah orientasinya, kalau dipegang gini, betis dipegang. Lebih keras kayaknya dari singkong. Cocok nih jadi TNI. Masuk. Kemarin kan sudah masuk tuh di akademi militer itu, di Akmil. Itu berjuang loh. Datang ke saya. Saya bilang enggak bisa. Saya sesuai prosedural. Mau adalah pesantren itu IPS bukan IPA. Kalau IPA dia ikut secapa, tidak ikut Akmil. Nanti keluarnya masih sersan belum letnan, butuh setahun untuk sampai letnan 2. Dia berjuang bisa. Sekarang tamat di Magelang nanti jadi letnan 2. Kalau satu hari dia jadi kasat. Enak nggak ngomongnya? Enak. Pak Kasat, ya, tolong tuh banyak alumni DR pengangguran tuh. Gimana? Jadiin guru ngaji. Programnya apa? Cinta tanah air, cinta Pancasila. Cinta Pancasila itu menjadikan semua anak bangsa itu beragama. Agamanya apa? Tergantung orangnya. Begitu ada yang muslim, masuk pengajian. Itu namanya berjuang. Butuh strategi, butuh perencanaan. Maka teman-teman, ya, ini saya harapkan jangan banyak suudzon sama orang lah menjelang 2024 itu, ya. Tapi banyak berhusnudzon, lihat rekam jejaknya supaya nanti ya habis ngaji hikam hati kita itu bersih. Habis ngaji hikam kita tahu bagaimana sejatinya meraih cita-cita menuju mardhatillah. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita dalam jalan panjang kehidupan ini, mencintai kita, meridhoi kita, menyayangi kita dan semua orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah yuwaffiquna ila ma yuhibbuhu wa yardah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan kepada kita yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Mudah-mudahan Allah menunjukkan agar kita bisa selalu berjalan di atas kebenaran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.